Hai lurus, gue Romance. Hero bagi hidup kalian yang gitu-gitu aja. Sebelum gue bahas makhluk terbaru yang ada di tangan gue ini, gue mau ngajak lo buat mikir dan overthinking dikit nih. Sadar gak sih, setiap kita mau beli smartphone, kita pasti buka YouTube, buka TikTok, scrolling ratusan review cuma buat nyari satu jawaban dan validasi. Bang, HP mana yang paling worth it? Yang speknya paling dewa di harga sekian? Yang paling keren deh? Dan ironisnya, pertanyaan itu makin lu cari jawabannya, lu makin bingung. Tiap bulan, semua brand di muka bumi ini rilis HP baru. Ada diskon baru, spesifikasi yang terbaru juga. Dan pencarian HP paling worth itu nggak akan pernah selesai kan. Jujur nih lurus, waktu dulu gue itu nyari HP itu selalu yang kira-kira bisa dioptimasi. Selalu yang paling keren, yang gue tuh pengen kelihatan banget bahwa gue tuh punya HP ini gitu. Semakin gue sibuk optimasi HP, semakin gue puas untuk punya HP ini. Tapi sekarang gue sadar, ternyata yang harus dioptimasi itu bukan HP, tapi hidup gue sendiri. Karena HP gue itu ujung-ujungnya kan dipakai buat apa sih? Chatting kerjaan di WA, buka Maps, banking bayar QRIS, dengerin lagu, dan paling barter game-game ringan, dan itu pun susah banget buat cari waktu buat main gamenya. Bahkan HP flagship belasan juta pun itu jarang kan dipakai sampai 30% maksimal dari kemampuannya itu. Jadi pertanyaannya cuma satu, kita ini beli spek raksasa kayak gini itu buat pamer, atau mungkin cuma buat ngasih makan nafsu birahi kita terkait dengan spek yang paling kuat atau tuh yang paling tinggi skornya. So, makanya daripada pusing nyari HP yang gak ada ujungnya, akhirnya gue mutusin buat beli HP yang menurut gue cukup untuk 5 tahun ke depan. Nyaman dan punya identitas kuat nih. Yaps, apalagi kalau bukan Poco X8 Pro. So, sekarang kita langsung unboxing aja deh untuk makhluknya. Pertama gue mendapatkan packaging yang lumayan rapi seperti ini ya. Ini kotaknya lebih gede sih daripada HP pada umumnya. Harusnya sih lebih kecil daripada ini. Dan ternyata ketika gue buka, di dalamnya tuh lumayan ada bonus. Pertama gue mendapatkan ucapan terima kasih ya, seperti ini. Dan gue juga ucapkan terima kasih banyak kepada eShop Store yang telah memberikan bonus seperti ini, dan gue juga apresiasi banget memberikan bonus kayak gini karena memang kita udah lama banget gak dapat beli HP, dapat bonus headset kayak gini. Thank you. Dan buat kalian semua yang juga pengen beli HP yang di sana juga ada iPhone, kemudian juga ada beberapa produk yang lain, Xiaomi dan sebagainya, bisa kalian cek juga di eShop Store di Instagram dan juga di Shopee yang akan gue cantumin di link di video ini, di deskripsi dan juga di kolom komentar. So kita lanjutkan aja ya. Sebenarnya HP ini udah rilis dari 3 bulan yang lalu ya, tapi warna kuning legendarisnya ini baru aja keluar beberapa minggu ke belakang. Dan sumpah, sebagai reviewer, gue ngerasa seri Poco itu nggak punya ruh kalau nggak ada warna kuningnya. Desainnya kembali ke jati diri asli Poco, warna kuning mentereng dan beda kayak gini. Untuk kameranya ada 2 biji seperti ini, mirip banget sama iPhone 16 atau 17 basic ya, di sebelah samping kayak gini. Bulatnya pun mirip. Kalau misalkan kita ubah aja flashnya ke tengah, ini udah dianggap HP iPhone sebenarnya. Selain itu juga untuk di bagian desain di bodinya itu udah flat full. Jadi kalian bisa berdiriin ini HP di meja buat pamer-pamer dikit ke bocil-bocil ya. Jadi untuk desain seperti ini gue suka banget sih. Gue juga udah langsung sekalian ngecek di bagian Xiaomi Store officialnya langsung untuk menelpon ke call centernya dan menanyakan terkait dengan garansinya. Dan alhamdulillah gue mendapatkan unit yang garansinya jalan dan 15 bulan lagi. Seperti pada umumnya ketika kita unboxing HP Xiaomi, Poco, dan Redmi, lu bakal dapat case silikon warna abu-abu gelap seperti ini. Seenggaknya lebih manusiawi daripada dikasih case bening yang sebulan dipakai itu langsung kuning kayak gigi kalian. Terus lu dapat kabel Type-C ke Type A dan kepala charger super badak 100 watt. Paket komplit lah, tanpa embel-embel ramah lingkungan yang nyusahin user sebenarnya. Sekarang mari kita bahas untuk performanya setelah gue pakai semingguan ini. Jeroannya itu pakai MediaTek Dimensity 8500 Ultra 4 nanometer. Skor Antutunya itu tembus di angka 2 juta poin lors. Ya sepertinya udah kalian tahu juga ya, karena banyak banget yang udah review Poco X8 Pro ini. Makin sering kita pakai, makin stabil performanya dan makin dingin sebenarnya. Mungkin awal-awal gue ngerasain HP ini tuh agak panas ya. Karena ternyata setelah gue baca-baca informasi di Xiaomi, ternyata memang ketika HP baru dinyalakan, HP itu melakukan optimalisasi terkait update yang kita lakukan. Jadi wajar kalau panas di awal. Buat lo yang di tengah penatnya ngerjain revisian bos yang masih nyempetin main game, HP ini tuh udah overkill banget. Main Mobile Legends dan Honor of Kings rata di 120 fps.
PUBG Mobile itu tembus 120 fps di setting smooth extreme. Bahkan kalau lo iseng pakai grafis Ultra HDR itu dapatnya enteng di 60 fps dan itu udah lumayan. Game seberat Genshin Impact bisa jalan di 60 fps dengan suhu cuman di kisaran 40-45 derajat Celcius aja. Adem, seadem janji HRD pas interview kerja kan. Ada juga fitur game turbo sama wild boost buat maksimalin fps kalau memang lu butuh. Kita akan bahas di sektor ketahanan baterainya. Di sini kita mendapatkan baterai kapasitas Kuli ini 6500 mAh. Dari hasil tes gue dengan brightness maksimal dan mobile data nyala terus, HP ini kuat bertahan sampai dengan 11 jam setengah. Ya mungkin karena masih baru juga ya. Kalau lo kerja di ruangan AC dengan WiFi itu bisa tembus 15 jaman lebih. So dengan dipaduin sama fast charging 100 wattnya, nggak ada lagi tuh cerita telat meeting gara-gara nunggu HP di cas. Lu mandi, lu berak, kelar HP full. Layarnya juga cakep parah, pakai panel AMOLED 6,59 inci dan ini yang paling gue suka. Banyak banget di luar sana yang pakai HP yang tebal, kemudian juga panjang, lebar gitu. Gue lebih suka yang mini seperti ini. Jadi yang buntet-buntet kayak gini gue lebih suka sebenarnya. Apalagi dengan resolusi 1.5K, refresh rate 120 Hz juga dan dilindungi Corning Gorgeous 7i. Kecerahan maksimalnya itu nembus 3500 nits. Warnanya bisa kalian sesuaikan juga. Kemarin ada isu terkait warna yang lebih kuning. Sebenarnya kalian juga bisa atur kalibrasi sendiri. Warnanya mau natural seperti ini, warna vivid kayak gini, terserah kalian. Tajam dan sangat imersifnya itu udah pasti kalian dapetin. Dipakai nonton Netflix pun itu udah wide fine L1 dan Dolby Vision. Jadi berasa manjain mata banget. Biasanya buat HP di kelas performa kayak gini itu kameranya ampas kan. Tapi Poco X8 Pro ini beda lurus. Kemarin gue sempat bandingin ya dengan Motorola Edge 60 Fusions yang memang terkenal dengan kamera yang lumayan bagus juga. Gue bandingin front to front dan ternyata dia nggak ketinggalan banget loh. Dengan sensor kamera yang sebenarnya aslinya itu 15 megapiksel 1.5 yang bisa kita boost sampai 50 megapiksel, itu udah ada OIS-nya guys. Ditemenin dengan kamera ultrawide yang sebenarnya asal ada sih kalau ultrawide ya, kalah jauh dengan Motorola. Ini cuma 8 megapiksel doang dan selfie-nya yang lumayan enak itu 20 megapiksel. Untuk hasil fotonya itu prosesinya solid banget. White balance-nya kalau kita lihat ini akurat. Efek deep of field-nya juga atau bokeh yang di belakang itu rapi. Perekaman videonya juga itu tembus ke 4K 60 fps dan ini gue suka karena dia memang chipsetnya mumpuni di stabilisasi jalan mulus dan gara-gara OS-nya juga makin enak aja stabilisasinya. Mic-nya juga nangkep suara dengan jelas, bisa kalian dengarkan sendiri di review ini. Ya, kita di sini sedang mengetes kamera depan 1080 60 fps. Dan kalau membelakangi matahari ini adalah kualitas kamera ketika kita menggunakan 4K 60 fps. Gue kagum sih. Kita akan coba juga di sini untuk zoomnya seperti apa maksimalnya ya. Kita akan coba untuk 2 kali seperti ini. Oke, untuk zooming in outnya ini bener-bener smooth ya. Ini adalah 2 kali. Ini 3 kali. Ini 5 kali, 6 kali. Ya, kurang lebih seperti ini untuk zoomingnya ya. Dan gue suka banget sama smoothnya zoom dia. Dan ini adalah ultrawide-nya si Poco ya. Jadi ini UI-nya ultrawide-nya si Poco. Sayang banget nih untuk ultrawide-nya dia nggak bisa 60 fps dan gue juga lihat untuk warnanya ini asal ada aja gitu. Si ultrawide ini yang penting ada gitu. Jadi kualitasnya nggak akan sebagus dari kamera utama, udah jelas. Kita juga bisa lihat untuk perpindahan lensanya. Misalkan gini, ini adalah lensa ultrawide dan kita akan pindah ke wide biasa. Tuh bisa kayak gini. Kita pindah ultrawide lagi, mode biasa, ultrawide lagi, mode biasa seperti ini. Dan ini kita ada jerapah di sini ya. Kita akan shoot dia jerapah dan kita akan cek juga untuk kualitas fotografinya.
Kalau dipikir-pikir, percuma tuh kita dapat layar bagus tanpa suara yang bagus juga. Tapi tenang, di Poco X8 Pro ini audionya udah pakai stereo speaker setelan Dolby Atmos. Suaranya lantang, jernih, dan renyah. Gue biasa bilang sih gurih ya. Cukup lah buat ngeramein kosan lo dan kehidupan lo yang sepi itu. Satu hal yang bikin gue impress di Semunggan ini adalah penangkapan sinyal mobile datanya yang kencang banget. Gue bisa dapetin sinyal 5G kadang-kadang di kampung gue yang pelosok ini. Sinyal Wi-Fi 6-nya juga stabil. Buat konektivitas lain kayak NFC itu udah pasti ada, Bluetooth 5.4 juga ada, dan fitur warisan leluhur Xiaomi, IR Blaster juga ada. Masih ada di atas dan lo bisa pakai juga untuk iseng-isengin temen lo, TV lo, Wi-Fi lo, dan lain sebagainya. Ya minusnya sih cuma satu paling HP ini belum support eSIM dan itu adalah kekurangan yang lumayan kita jadiin pikiran. Poco X8 Pro varian warna kuning ini memang nggak semua orang suka. Ada beberapa orang yang menyayangkan kenapa warna kuningnya seperti ini. Kenapa nggak semuanya aja warna kuning? Kenapa harus bezelnya itu warna hitam? Ada juga yang bilang bagusan seperti ini. Kalau dari prefer gue pribadi, gue lebih suka warna kuningnya itu di backdoor aja. Dan untuk sampingnya itu warna hitam seperti ini aja. Karena nggak mengganggu pandangan gue ketika memang dipakai di layarnya. Kalau ada kuning kiri kanannya kan agak aneh gitu ya. Terkait untuk bagian performanya juga ini udah dikasih tanya lagi. Dia udah 2,1 juta kalau Antutunya. Jadi memang udah gila. Baterainya juga badak, layarnya juga tajam, dan kameranya juga fungsional. Gue pribadi sih bisa gunain HP ini sebagai device utama gue di bagian kamera ya. Karena dia memang menggunakan sensor dari MX882 yang memang lumayan juga untuk rekaman video dan juga foto. Tapi gue balik lagi nih ke obrolan kita di awal tadi terkait HP yang worth it itu seperti apa. Menurut gue, tanda kalau udah nemuin HP yang worth it adalah ketika lu berhenti ngomongin HP itu. Ketika HP itu nggak lagi jadi bahan perdebatan harga diri di kolom komentar dan cuma murni balik jadi alat buat mempermudah hidup lu, buat menghibur hidup lu, dan buat have fun aja. Teknologi yang baik adalah teknologi yang terasa menghilang dan gak ngeganggu waktu lu. Biarin gue aja sebagai reviewer yang pusing mikirin spek dan benchmark. Lu fokus aja di optimasi hidup, waktu dan karir lu. Itu jauh lebih berharga. Jangan kayak gue. Link pembelian Poco X8 Pro warna kuning edisi spesial ini gue udah taruh di link deskripsi ya. Di sana bisa kalian dapetin bonus dan juga diskon yang lumayan banyak. Kalau stoknya habis, tanyain aja langsung ke Instagram dan juga di Shopee-nya. Jangan salahin gue. Gabung juga di grup Telegram Heromans buat nongkrong bareng. Gue Armansa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan berhentilah mencari kesempurnaan di barang elektronik. Cabut los.